Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa kamu harus melalui semua ini? Kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini? Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang. Berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali walaupun luka masih belum pulih.
kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya untuk kamu yang menonton video ini. Semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Silti Ayu Rahmasari sebagai pemandu acara jalannya presentasi, yang dimana pada hari ini kita akan membahas terkait dengan metode pelatihan. Di sini ada beberapa anggota. Yang pertama yaitu Silti Ayu Rahmasari dengan NPM 195060125. Yang kedua adalah Muhammad Atorik Nurdin dengan NPM 195060131. Yang ketiga ada Nur Hamidah dengan NPM 195060143. Yang keempat ada Dea Laila dengan NPM 195060150. Yang kelima ada Novi Sri Meilani dengan NPM 195060155. Yang keenam ada Gracia Mentari dengan NPM 195060162. Dan yang terakhir ada Nur Halimah Julianti dengan NPM 195060163. Selanjutnya di sini kami akan membahas terkait yang pertama pelatihan kepekaan, yang kedua pelatihan kepemimpinan, yang ketiga pelatihan kerja, yang keempat pelatihan partisipasif, yang kelima hal-hal yang diperhatikan saat pelatihan, yang keenam ada contoh rancangan kegiatan pelatihan, dan yang terakhir pengaturan ruangan saat pelatihan. Di sini yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan merupakan suatu kepelatihan untuk memahami diri sendiri, membuat keputusan sendiri, dan peka terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Pelatihan kepekaan ini juga memiliki beberapa jenis sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah kelompok T. Kelompok T ini merupakan jantung pelatihan dari kelompok T. Mengapa demikian? Karena pada istilah ini yang dimana artinya kelompok training atau kelompok pelatihan. Pengalaman pada kelompok T ini dianggap sebagai aspek yang terpenting, sebab dalam kelompok ini seseorang memperoleh pengaruh emosional yang kuat. Diharapkan bahwa kelompok T dapat berperan sebagai wadah peleburan interaksi personal yang dapat menghasilkan suasana belajar yang lebih kondusif. Suasana yang kondusif ini merupakan salah satu unsur utama dari pengalaman kelompok T, yang mungkin tidak saling mengenal satu sama lain, dikarenakan dari latar belakang kehidupannya yang sangat berbeda. Atau mungkin mereka datang dari pekerjaan yang tertentu, seperti pekerjaan mengajar dan yang lain-lain. Yang kedua ada persiapan pelatihan. Pada persiapan pelatihan ini, mengamati suatu tempat kerja atau di rumah yang merupakan hal yang terpenting, yaitu dengan menentukan masalah pada pemecahan. Identifikasi masalah biasanya merupakan salah satu langkah pertama untuk menuju pemecahan masalah. Individu perlu bertanya kepada dirinya sendiri, masalah apa yang sedang ia alami, sehingga akan memikirkan pemecahan masalah seperti apa untuk mengatasinya. Dengan cara introspeksi dapat membuat untuk bergerak secara kreatif menuju tujuan yang diinginkan. Tujuan yang jelas ini dipikirkan sebelum pelatihan. Hal tersebut agar pengalaman pelatihan dapat membantu peserta membuat perubahan yang dapat dikehendaki tanpa mengalami frustasi yang berat. Yang ketiga, di sini ada manfaat pelatihan. Diharapkan pada manfaat pelatihan ini dapat membantu kelompok dalam mengenal bagaimana melakukan diskusi yang baik. Pelatihan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap bisnis serta organisasi maupun profesi. Sebagai contohnya dalam profesi mengajar tadi, terjadi ketegangan antara guru dengan administrator, yang dimana guna mengatasinya perlu mengamati empati, tujuan yang penuh dengan cara pelatihan terhadap kepekaannya. Yang keempat ada peringatan.
Terdapat beberapa peringatan yang perlu dicatat jika ingin merencanakan pelatihan kepekaan ini, yaitu sebagaimana berikut ini. Yang pertama, pelatihan kepekaan harus cukup waktunya untuk membawa perubahan peserta. Yang kedua, hasil yang terbaik cenderung berasal dari pengalaman yang diperoleh dari pulau budaya yang terisolasi, yang dimana di pesertanya itu jauh dari dunia yang secara konstan atau selalu bersama-sama. Yang ketiga, ada banyak pelatihan yang baru terlalu bersemangat ingin memperoleh pengalaman, sehingga ia tergesa-gesa dan ingin memulai pelatihan tanpa pengalaman yang profesional cukup. Yang keempat, mereka ahli dalam pelatihan kepekaan, karena pengalaman dan pelatihan mereka yang sudah lama mungkin gagal menerapkan teknik yang tepat ini dalam membantu kelompok yang suka relawan. Sehingga pada pelatihan ini sangat intensif untuk berpotensi menyebabkan frustasi tanpa arahan dan di luar pengendalian. Pelatihan juga harus dipersiapkan untuk mengatasi setiap situasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, saya persilahkan kepada Nur Hamidah untuk memaparkan materinya. Mohon maaf, Torik. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan diartikan sebagai proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal sebagai aktivitas yang harus dilakukan. Nah, kepemimpinan lebih terfokus terhadap apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, seperti bagaimana seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya atau anggota untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di antara pelatihan kepemimpinan memiliki beberapa aspek terpenting. Di sini terbagi jadi 4. Ada fungsi kepemimpinan, ada tipe kepemimpinan, ada hambatan dalam kepemimpinan, dan ada syarat menjadi pemimpin yang baik. Dan yang pertama dalam fungsi kepemimpinan, terbagi juga menjadi 4 ya, ada pemimpin sebagai eksekutif. Apa sih eksekutif? Istilah eksekutif lebih dikenal dengan sebutan manajer. Nah, pemimpin sebagai manajer berfungsi untuk membuat keputusan-keputusan yang bersifat perintah untuk dikerjakan. Nah, kepemimpinan seperti ini banyak ditemukan di masyarakat, biasanya bersifat keperintahan. Nah, yang kedua ada pemimpin sebagai penengah. Nah, tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin sebagai penengah. Biasanya, jenis pemimpin ini memiliki keahlian yang khas dan ditunjuk secara khusus. Biasanya ditemukan dalam bidang-bidang tertentu seperti pengadilan, bidang olahraga yang mempunyai tugas sebagai wasit, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pemimpin sebagai ahli. Pemimpin sebagai ahli dapat dianalogikan sebagai instruktur. Pemimpin ini biasanya berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit sosial tempatnya bekerja. Contohnya yang termasuk seperti guru, dosen, dokter, ahli hukum, dan lain sebagainya. Nah, para pemimpin tersebut memiliki pengetahuan untuk diberikan kepada orang lain. Selanjutnya, ada pemimpin diskusi. Nah, jenis pemimpin ini sering dijumpai dalam lingkungan yang demokratis, di mana komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Nah, yang kedua ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan terbagi menjadi 3 ya. Di sini ada tipe otokratik. Seorang pemimpin yang otokratik itu adalah orang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menunjukkan sikap yang keakuannya seperti dia tidak melibatkan peran bawahannya dalam proses mengambil keputusan. Nah, yang tipe paternalistik itu tipe kepemimpinan ini hanya dapat dijumpai dalam lingkungan tradisional yang umumnya di masyarakat agraris. Salah satu ciri masyarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditunjuk kepada seseorang yang dituakan dianggap sesepuh. Biasanya tokoh adat atau para ulama. Nah, tipe karismatik
ini adalah tipe kepemimpinan ini kepemimpinan ini karakteristiknya yaitu memiliki kekhasan yaitu daya tarik yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Rasa kekaguman tersebut oleh para pengikutnya tidak selalu dapat dijelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. Oh, ada 4 ya, mohon maaf tadi ada tipe demokratis. Tipe kepemimpinan ini biasanya memandang peranan selaku koordinator dari sebagai unsur dan komponen organisasi. Nah, kecenderungan melihat adanya pembagian peran sesuai dengan tingkatnya serta lebih memperlakukan manusia dengan cara manusiawi dan menjunjung tinggi hakikat martabat manusia. Selanjutnya ada hambatan dalam kepemimpinan. Nah, dalam hambatan dalam kepemimpinan ini ada faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya itu muncul dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kurangnya motivasi diri sendiri, emosi yang tidak stabil, tidak percaya diri, serta takut dalam mengambil resiko dan terbatasnya kemampuan dalam memimpin. Nah, faktor eksternalnya selain adanya hambatan dari dalam diri sendiri juga terdapat hambatan yang muncul dari luar atau lingkungan sekitar. Seperti tidak ada dukungan orang terdekat, tidak ada dukungan dari bawahan, serta terlalu banyak tekanan. Selanjutnya ada syarat pemimpin yang baik. Nah, dalam syarat pemimpin yang baik, di sini ada 10 ya. Yang pertama harus memiliki intelijensi yang tinggi dan pendidikan yang luas. Yang kedua bersifat ramah, tamah dalam tutur kata, sikap dan perbuatan. Yang ketiga berwibawa dan memiliki daya tarik. Yang keempat sehat jasmani maupun rohani. Yang kelima kemampuan analisis. Yang keenam memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh keterampilan berkomunikatif. Kedelapan keterampilan mendidik. Yang ke-9 personalitas dan objektivitas. Yang ke-10 yang terpenting yaitu jujur. Cukup sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Torik yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, di sini ada pelatihan kerja yang akan disampaikan oleh Nur Hamidah. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan kerja. Pelatihan kerja merupakan usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam organisasi, baik karyawan yang baru ataupun yang sudah bekerja. Perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. Dalam pelatihan kerja ada hal-hal yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pelatihan kerja. Tujuan pelatihan kerja menurut Mukijat, yang pertama ada untuk mengembangkan keahlian. Di sini seseorang yang sedang melatihan kerja sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua, untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Yang ketiga, untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan pimpinan. Nah, tujuan-tujuan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dicapai kecuali apabila pimpinan menyadari akan pentingnya latihan yang sistematis dan karyawan-karyawan sendiri percaya bahwa mereka akan memperoleh keuntungan. Tujuan pengembangan tersebut jelas bermanfaat atau berfungsi baik bagi organisasi maupun karyawan sendiri. Yang kedua, pentingnya diadakan pelatihan. Di sini ada beberapa alasan penting untuk mengadakan pelatihan menurut Haryanca. Yang pertama, karyawan yang baru direkrut sering kali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan-perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja
Perubahan-perubahan di sini meliputi perubahan-perubahan dalam teknologi proses seperti munculnya teknologi baru atau munculnya metode kerja baru. Perubahan dalam tenaga kerja seperti semakin beragam tenaga kerja yang memiliki latar belakang keahlian, nilai, sikap yang berbeda yang memerlukan pelatihan untuk menyamakan sikap dan perilaku mereka terhadap pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Saat ini daya saing perusahaan tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan aset berupa modal yang dimiliki, tetapi juga harus sumber daya manusia yang menjadi elemen paling penting untuk meningkatkan daya asing, sebab sumber daya manusia merupakan aspek penentu utama daya asing yang langgang. Nah, yang terakhir, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga ada teknik-teknik pelatihan. Di sini ada dua kategori pokok pelatihan manajemen, yaitu yang pertama ada metode praktis. Metode praktis ini merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan yang baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Berbagai macam teknik ini yang bisa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rotasi jabatan. Ini merupakan latihan dengan memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian-bagian organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam keterampilan manajerial. Yang kedua, latihan instruksi pekerjaan merupakan latihan dengan memberikan petunjuk-petunjuk pekerjaan diberikan secara langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan tentang cara pelaksanaan pekerjaan sekarang. Yang ketiga, magang merupakan latihan dengan memberikan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang telah berpengalaman. Pendekatan itu dapat dikombinasikan dengan latihan off-job training. Hampir semua karyawan pengrajin, seperti tukang kayu dan ahli pipa atau tukang ledeng. Yang keempat, ada pengarahan, merupakan atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Yang terakhir, ada penugasan sementara. Ini merupakan latihan dengan memberikan penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Nah, yang terakhir ada manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan yang diperoleh dari latihan kerja yang dilaksanakan oleh setiap organisasi perusahaan menurut Suprihanto. Antara lain, yang pertama ada kenaikan produktivitas, yang kedua ada kenaikan moral kerja, yang ketiga ada menurunnya angka kecelakaan, yang keempat ada kenaikan stabilitas dan fleksibilitas tenaga kerja, yang kelima mengembangkan pertumbuhan pribadi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri berikutnya, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pelatihan partisipasi. Dalam andragogi, peranan guru, pengajar, atau pembimbing yang sering disebut dengan fasilitator adalah mempersiapkan perangkat atau prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga belajar yang kemudian dikenal dengan pendekatan partisipasi. Oleh karena itu, dalam memproses interaksi, belajar dalam pelatihan orang dewasa, kegiatan dan peranan fasilitator
bukanlah memindahkan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta pelatihan. Peranan dan fungsi fasilitator adalah mendorong dan melibatkan seluruh peserta dalam proses interaksi belajar mandiri, yaitu proses belajar untuk memahami permasalahan nyata yang dihadapinya, memahami kebutuhan belajarnya sendiri, dapat merumuskan tujuan belajar, dan mendiagnosis kembali kebutuhan belajarnya sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam waktu ke waktu. Berdasarkan pada implikasi andragogi untuk praktek dalam proses pembelajaran kegiatan pelatihan, maka perlu ditempuh langkah-langkah pokok. Yang pertama ada menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Ada beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran, yaitu pengaturan lingkungan fisik merupakan salah satu unsur di mana orang dewasa merasa terbiasa, aman, nyaman, dan mudah. Oleh karena itu, lingkungan perlu dibuat senyaman mungkin, misalnya dengan cara penataan dan peralatan yang hendaknya disesuaikan dengan kondisi orang dewasa. Alat peraga dengar dan lihat yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan kondisi fisik orang dewasa, serta penataan ruangan, pengaturan meja, kursi, dan peralatan lainnya hendaknya memungkinkan terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, ada diagnosis kebutuhan belajar. Dalam andragogi, tekanan lebih banyak diberikan pada keterlibatan seluruh warga belajar atau peserta pelatihan di dalam suatu proses melakukan diagnosis kebutuhan belajarnya. Mendiagnosis kebutuhan belajar tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Melibatkan seluruh pihak terkait, terutama pihak yang terkena dampak langsung atas kegiatan itu. Kedua, membangun dan mengembangkan suatu model kompetensi atau prestasi ideal yang diharapkan. Ketiga, menyediakan berbagai pengalaman yang dibutuhkan. Keempat, lakukan perbandingan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, misalnya kompetensi tertentu. Selanjutnya, ada proses perencanaan. Dalam perencanaan pelatihan, hendaknya melibatkan semua pihak terkait, terutama yang akan terkena dampak langsung atas kegiatan pelatihan tersebut. Tampaknya ada suatu hukum atau setidak-tidaknya suatu kecenderungan dari sifat-sifat manusia bahwa mereka akan merasa bertanggung jawab terhadap suatu keputusan apabila mereka terlibat dan berperan serta dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Libatkan peserta untuk menyusun rencana pelatihan, baik yang menyangkut penentuan materi, pembelajaran, penentuan waktu, dan lain-lain. Kedua, temuilah dan diskusikanlah segala hal dengan berbagai pihak terkait menyangkutkan pelatihan tersebut. Selanjutnya ada memformulasikan tujuan. Setelah menganalisis hasil-hasil identifikasi, kebutuhan dan permasalahan yang ada, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang disepakati bersama dalam proses perencanaan partisipatif. Dalam merumuskan tujuan, hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Selanjutnya ada mengembangkan model umum. Dan selanjutnya ada menetapkan materi dan teknik pembelajaran. Dalam menetapkan materi dan metode atau teknik pembelajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Materi pelatihan atau pembelajaran hendaknya ditekankan pada pengalaman-pengalaman nyata dari peserta pelatihan. Kedua, pelatihan-pelatihan hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis. Ketiga, metode dan teknik yang dipilih hendaknya menghindari teknik. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, untuk pemaparan materi berikutnya, saya persilakan kepada Novi Aulia untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hal yang perlu diperhatikan saat pelatihan. Di poin pertama, di sini ada praktik. Praktik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk uji coba, untuk mengetahui apakah benar atau salah. Yang kedua, mendengarkan ide mereka.
Mendengarkan ide, yaitu setiap orang pasti mempunyai ide atau gagasan masing-masing. Begitu pula dengan peserta baru. Bagi peserta baru, terlebih yang sudah menjalani praktik kerja, biasanya mempunyai ide sendiri untuk mengembangkan bisnis di tempat mereka kerja. Yang ketiga, membuat tujuan yang pasti. Hal tersebut harus dikenalkan kepada peserta baru dan apa dampak yang akan diperoleh dari tujuan tersebut. Perusahaan akan merasa aman karena peserta telah mengetahui tujuan dari perusahaan tersebut. Begitu pula dengan peserta baru. Yang keempat, di sini ada perkenalkan peserta pelatihan teknologi baru. Perkembangan teknologi tentunya semakin maju. Jika sebuah perusahaan tidak rajin mempelajari teknologi baru tersebut, bisa jadi suatu hari perusahaan tersebut akan kalah saing dengan perusahaan yang akan bergerak di bidang yang sama. Peserta baru perlu diberikan pengetahuan tentang teknologi terbaru, seperti misalnya VR dan AR yang sangat berguna bagi efisiensi perusahaan. Selain untuk efisiensi perusahaan, VR dan AR juga dapat menjadi industri keselamatan kerja. Yang kelima, jangan membandingkan satu peserta dengan peserta lainnya. Membandingkan satu peserta dengan peserta lainnya, jangan dilakukan kepada peserta baru, agar mereka tidak merasa terbebani dan merasa nyaman. Selanjutnya, di sini ada fokus dengan membangun kerjasama tim. Selain kemampuan individual, kemampuan untuk bekerja sama dengan tim juga sangat diperlukan. Kerjasama tim dapat dibentuk ketika training peserta ini. Memasuki suatu pelatihan, tentunya diperlukan adaptasi karena para peserta baru tidak kenal satu sama lain. Maka itu, membangun kerjasama tim harus difokuskan dalam training peserta baru. Selanjutnya di sini ada memberi feedback secara berulang-ulang. Tentunya, peserta baru berharap mendapat feedback serta saran dari atasan. Hal ini dilakukan agar peserta baru tersebut mengetahui letak kesalahan yang dilakukannya. Berikutnya, di sini ada jika ada masalah segera evaluasi. Selain memberikan feedback, evaluasi pun tidak kalah pentingnya. Setiap evaluasi juga harus dilakukan secara mendalam atau detail, agar karyawan mengetahui kesalahannya dan cara menanggulanginya. Berikutnya, berikan penghargaan untuk tim beserta anggotanya. Menjalani training peserta baru tentunya tidak menutup kemungkinan untuk mendapat penghargaan. Coba berilah penghargaan kepada karyawan baru yang telah menerapkan safety dan induction ketika training ini sedang terjadi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Novi. Di sini ada contoh rancangan pelatihan kerja yang akan disampaikan oleh Gracia Mentari. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh rancangan kegiatan pelatihan, yaitu ada prinsip-prinsip belajar, biaya yang tersedia, fasilitas yang ada, dan waktu. Dibagi menjadi beberapa macam bagian. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, kebutuhan pegawai. Lanjut, yang kedua ada penentuan tujuan dan materi pelatihan. Yang ketiga ada penentuan metode pelatihan atau on the job training atau off the job training. Yang terakhir ada evaluasi pelatihan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangat rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi strategi
organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan menghendaki kompetensi pegawai ditandai dengan yang pertama ada lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi. Yang kedua ada kecenderungan peningkatan outsourcing. Yang ketiga ada perubahan teknologi. Yang keempat ada keanekaragaman peserta. Yang kedua analisis kebutuhan tugas. Analisis tugas yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan, yaitu dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut. Yang ketiga ada analisis kebutuhan peserta. Analisis kebutuhan peserta adalah menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kegiatan tugas-tugas atau kurang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kerja observasi ke lapangan berikutnya. Yang keempat ada penentuan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik, apakah membuat perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi pelatihan untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada pemilihan metode pelatihan. Yang pertama ada on the job training, yaitu dilakukan pada waktu tempuh yang langsung, baik secara formal maupun informal. Yang kedua ada off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Yang keenam ada evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan yang pertama ada reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman latihan. Yang ketiga ada perubahan perilaku. Yang keempat ada perbaikan pada organisasi. Contoh pelatihan orang dewasa sebagai guru kelas. Yang pertama ada pelatihan time works dan leadership and problem solving. Yang kedua ada pelatihan pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada pelatihan strategi pengelolaan kelas kreatif. Yang keempat ada pelatihan ice breaking pembelajaran. Yang kelima ada pelatihan public speaking for teacher. Yang keenam ada pelatihan pemanfaatan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran. Yang ketujuh ada motivasi pengembangan diri. Yang ke-8 pelatihan parenting for teacher. Yang ke-9 ada pelatihan penulisan dan pengembangan budaya literasi atau PTK nulis buku, artikel, dan lain-lain. Yang 10 ada pelatihan pembuatan media pembelajaran kreatif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Gracia. Selanjutnya, di sini ada materi terakhir berkenaan dengan pengaturan ruangan saat pelatihan yang akan disampaikan oleh Nur Halimah Julianti. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan ruangan saat pelatihan. Untuk dapat mendukung tujuan dan kebutuhan pelatihan, maka tempat atau ruangan yang akan digunakan perlu memperhatikan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh beberapa ahli. Lard dalam buku manajemen pelatihan mengemukakan 4 kriteria yang harus dipenuhi sebuah ruangan pelatihan, yaitu fleksibilitas, ventilasi, isolasi, dan pencahayaan. Berikut ini akan dijabarkan satu persatu. Yang pertama, fleksibilitas. Fleksibilitas yang dimaksud di sini berupa tingkat kemudahan dan kecepatan dalam mengatur ruangan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran ruangan. Akan berubah pengaturannya jika digunakan untuk tujuan pencapaian materi pembelajaran dengan tugas kelompok. Salah satu unsur fleksibilitas ruangan adalah luasnya ruangan. Yang kedua, ada isolasi. Isolasi ini berarti bahwa ruangan harus bebas dari pengaruh suara yang ramai dan dapat menimbulkan gangguan terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga ada pencahayaan.
ruangan kelas dapat diatur terang dan gelapnya. Ruangan akan membutuhkan pencahayaan yang lebih jika digunakan untuk kegiatan menulis. Pencahayaan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada cahaya langsung. Cahaya langsung adalah cahaya ini memancar langsung dari sumbernya ke permukaan meja. Bila digunakan lampu biasa, maka cahaya yang dihasilkan sangat tajam. Bayangan yang ditimbulkan sangat tegas. Cahaya ini lekas menimbulkan kelelahan pada mata, apalagi jika terletak pada posisi 45 derajat dari pandangan mata. Lampu tersebut akan menyilaukan mata. Yang kedua, ada pencahayaan setengah langsung. Cahaya ini memancarkan dari sumbernya melalui tudung lampu yang biasanya terbuat dari gelas dengan warna susu. Cahaya lampu tidak langsung dipantulkan melalui reflektor seperti halnya dalam pencahayaan langsung. Yang ketiga, ada cahaya setengah tidak langsung. Cahaya ini berasal dari lampu tersaring dulu oleh tudung yang diletakkan di bawah lampu. Jadi cahaya lampu dipantulkan ke langit-langit terlebih dahulu, kemudian baru dipantulkan ke bawah lewat tudung yang terpasang. Yang keempat, pencahayaan tidak langsung. Pencahayaan tidak langsung ini adalah terbaik untuk kesehatan, hanya saja ini lebih mahal. Lampu yang berasal dari sumber dipancarkan ke langit-langit terlebih dahulu, baru kemudian dipancarkan ke arah permukaan meja. Sifat cahaya ini benar-benar lunak sehingga tidak menimbulkan kelelahan pada mata. Yang keempat, ada ventilasi. Ventilasi dalam ruangan berfungsi mengatur kecukupan udara, suhu udara, dan uap udara. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Nur Halimah. Selanjutnya di sini kita akan menyaksikan video pelatihan orang dewasa. Seperti ini contohnya. Umum dan seluruh diterjemahkan lagi dari beberapa indikator. Nah, exercise ini tertunda. Misalkan adalah mencintai profesi. Iya, karena
Baik, untuk videonya sudah selesai. Di sini dapat saya jelaskan maksud dari videonya ini. Ini merupakan beberapa serangkaian dari pelatihan kepekaan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan kerja, pelatihan partisipasi, yang dimana di sini telah dilakukan bahwa kondisi dari pencahayaan ruangan berupa AC maupun sumber cahayanya, terus dari pemaparan materinya dari pelatihnya itu sendiri, itu harus disesuaikan dengan pesertanya itu tersendiri, yang dimana peserta itu membutuhkan suatu ide baru atau gagasan baru dari pelatih atau pengajar tersebut, sehingga yang dimana pada pelatihan itu dibuat sebagai serangkaian kegiatan yang menyenangkan sehingga peserta tersebut berperan aktif untuk berkomunikasi dengan pelatihnya secara langsung. Baik, di sini kita akan beralih pada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa pelatihan adalah salah satu metode dalam pendidikan orang dewasa atau andragogi, atau dapat diartikan sebagai salah satu metode yang di dalamnya terdapat suatu pertemuan yang biasa digunakan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap peserta dengan cara yang lebih spesifik, yang dimana pengetahuan tentang jenis pelatihan ini merancang suatu pelatihan yang sangat penting agar pelatihan yang dilaksanakan dapat efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maupun metode pelatihan dalam mendidik orang dewasa. Di bagian ini menjadi beberapa pelatihan, yaitu bagian kepekaan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan kerja, dan pelatihan partisipasi, yang dimana hal tersebut saling berhubungan antara satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan dalam proses pelatihan itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih yang telah menyaksikan presentasi kami. Saya memohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.